Selamat datang teman-temanku, selamat berjumpa kembali dengan news pertama kita malam hari ini. Kita akan bahas tentang bagaimana progres dari AEW guys ya. Pastinya former WWE wrestler, mantan pegulat WWE yang kita tunggu akan masuk ke AEW. Salah satunya adalah The Hurt Business, karena dia udah trademark nama. Mereka sudah ya konsolidasi sedemikian rupa. Dan dikabarkan MVP Shelton Benjamin, Bobby Lashley sudah kontak-kontakan dengan Tony Khan alias AEW untuk membicarakan terkait potensi mereka muncul di AEW sebagai sebuah faction guys ya. Ini sepertinya jawaban tentang pertanyaan apakah Hurt Business akan pindah ke AEW. Sepertinya iya guys ya, dengan laporan ini, karena mereka sudah ngobrol-ngobrol. Ini kabarnya dari The Fightful Select. Kita tahu kemarin kita bahas juga di Gulotok, Totally Harmless Concept LLC, perusahaan milik MVP, sudah men-trademark nama The Hurt Syndicate untuk digunakan dalam dunia gulat profesional. Dan ini kemungkinan nama Hurt Business di AEW. Apa yang kita patut expect dari Hurt Business versi AEW ini? Kita tahu guys ya, Hurt Business seberapa OP, seberapa seru, seberapa solid ketika di zaman pandemi. Itu aja banyak sekali ide-ide, hal-hal yang dibatasi oleh Vince dan orang-orang WWE dengan ide dari MVP guys ya. MVP kan pengen begini, tapi Vince McMahon kala itu dan juga orang-orang belakang layar WWE kala itu tidak meridoi apa yang diinginkan oleh MVP, rencana-rencananya. Dan bahkan ketika MVP mau pitching, mau mereunikan lagi Bobby Lashley dan dirinya untuk Hurt Business, WWE menolak hal tersebut. Triple H tidak setuju dan ini cukup membuat MVP frustrasi ya. Jadi ekspektasi kita ketika nanti MVP dan teman-temannya ini yang akan jadi Hurt Syndicate, itu kita akan lihat mungkin ya ide-ide yang belum bisa diwujudkan di WWE masa lalu, itu akan terwujud oleh apa yang dilakukan si MVP dan teman-temannya ini guys. Ya itu, kita patut menunggu guys ya. Mungkin di acara-acara spesialnya AEW kita akan menyaksikan the debut of the Hurt Syndicate. Saya cukup excited untuk menunggu, karena saya mau lihat bagaimana versi Hurt Business yang tidak akan dibatas-batasin. Versi Hurt Business yang akan lebih brutal. Buat yang ngerasa happy, yang ngerasa suka di masa pandemi ketika Hurt Business memegang sebagai heel, tentunya expect sesuatu yang lebih baik, lebih bagus yang akan terjadi di AEW. Saya ada bahas tentang apa-apa saja yang Hurt Business lakukan di WWE kala itu di video channel Gilang Wrestling. Terus kita coba lihat dulu, Roman Reigns itu muncul di poster USA Network, Raw, dan SmackDown guys. Si Roman Reigns itu jadi senternya guys. Apakah ini indikasi Roman Reigns akan muncul di dua brand tersebut? Karena USA akan pegang dua-duanya sampai Desember ini. SmackDown besok di Sabtu, mulai di USA Network. Raw sudah akan sampai Desember di USA Network sebelum ke Netflix. Dan Roman Reigns jadi front runner, jadi senternya untuk poster yang diposting oleh USA Network. Apakah ini maksudnya Roman Reigns akan muncul di dua brand nanti setelah USA Network sudah mulai settle dengan dua brandnya guys? Menarik kalau kita lihat di tengahnya ada Roman, sementara Roman adalah roster di SmackDown. Mungkin Netflix butuh Roman, SmackDown juga butuh Roman. Spoiler next WWE game, maybe enggak deh. Ada hal menarik yang saya dapatkan guys. Beritanya saya nggak tampilin di sini, tapi saya tadi sempat baca. Jadi
WWE itu kan ketika dia deal-dealan sama Netflix untuk Netflix biar beli Monday Night Raw, WWE itu bilangnya gini, nanti sepanjang tahun di tahun 2000, pokoknya di bookingan WrestleMania nanti di awal-awal Netflix pegang Raw, itu Netflix akan dapat si Roman sama The Rock build up, katanya gitu. Roman sama The Rock untuk build up WrestleMania itu akan rutin reguler di Raw, katanya gitu. Ini salah satu janji WWE untuk ngedilin Raw di Netflix, guys. Akan tetapi ada kabar baru, katanya ini tidak terjadi, guys. Soalnya USA Network yang akan kebagian build up The Rock dan Roman di SmackDown. Sebagai ganti The Rock Roman nggak jadi di Raw rutin pada saat Netflix awal-awal, WWE ngasih John Cena selama setahun di Monday Night Raw akan aktif, katanya gitu. Ini kan berarti WWE mengingkari janjinya. Awalnya berjanji akan masukin Roman Reigns sama The Rock untuk full build up sampai WrestleMania doang. Kan Rock setelah itu hilang lah setelah WrestleMania. Terus sekarang udah berubah lagi plannya, dikasih John Cena sepanjang tahun. Worth it nggak diganti gitu? Soalnya kan ini kan jadinya ingkar janji dong berarti WWE, guys. Menurut teman-teman worth it nggak digantinya Cena setahun, tapi nggak dapat The Rock Roman Reigns di Raw? Karena The Rock Roman Reigns untuk USA Network SmackDown nanti Januari hingga April Mei. Tawarannya itu Roman, The Rock atau Cena. Kalau kita kan sebagai fans yang kita nonton dua-duanya dong. Cuma kan sebagai channel, sebagai network yang mendapatkan hak siar, tentunya ini kan jadi hal yang tidak sesuai kesepakatan di awal dong berarti. One Face of WWE, Cody versus Orton. Cody mid Carter. Bukan, ini saya nggak ngomong soal Roman lawan The Rock ya di WrestleMania ya. Tolong dirubah dulu pikirannya. Saya cuma ngomong brand build up WrestleMania. Saya nggak ngomong The Rock lawan Roman, belum tahu. Ya enggak lah, masa SmackDown banyak orang main event. Buat itu aja sih, soalnya Cena emang last run banget. 2 atau 3 jam bang. Nah nanti dibahas tuh. Daripada Cena untuk sekarang Rock Roman lebih besar ya. Tapi kan ada yang kita tahu ya. Ini kan khusus untuk Amerika. Soalnya Netflix kan setelah di Amerika dia akan progress di tahun 2025 itu akan seluruh dunia dapat SmackDown dan Raw. Yang nggak dapat channel SmackDown, channel WWE-nya. Lumayan lah guys ya, worth it. Itu tadi kabarnya guys ya. Kita tunggu saja nanti kapan The Rock akan return untuk melanjutkan story-nya dengan Cody. Terus Roman Reigns akan dapat jatah apa di WrestleMania? Tentu dapat jatah pasti. Kalau nggak main event ya main event malam pertama guys ya. Nggak tahu ya, kita akan lihat bookingannya. Yang jelas yang kita tahu bookingan WrestleMania untuk acara utamanya, untuk match utamanya itu sudah di booking sejak bulan September ini. Tapi kita nggak tahu apa. Tapi sejauh ini plannya masih Cody sama The Rock. Ada opsi The Rock lawan Roman, ada opsi itu. Tapi untuk saat ini masih Cody lawan The Rock guys ya. Oke, kita lanjut lagi ke berita selanjutnya. Kita ngecek dulu nih. Kita lagi baru aja keluar ya, Pro Wrestling Illustrated yang memang jadi acuan banyak pegulat, banyak fans gulat untuk ranking pegulat di setiap tahunnya 500 list ya, 500 pegulat ya guys ya, dengan urutan 1 hingga 500. Kita coba cari saja
Cody itu dimasukkan ke nomor pertama guys ya, dengan progres selama 1 tahun ini. Dilihat tuh apa yang sudah didapatkan oleh Cody, apa yang sudah dilakukan oleh Cody. Jadi hitungannya kan berarti ini sekarang September ya, berarti di September tahun lalu. Nah, dia kan berhasil finish the story tahun ini Cody Rhodes dengan cerita yang sangat menyita perhatian seluruh dunia gulat profesional, dan layaklah seorang Cody Rhodes mendapatkan nomor pertama di tahun ini. Terus nomor 2 kita dapat Swerve Strickland ya. Untuk pengikut ataupun penonton rutin AEW tentu cukup setuju dengan bagaimana bookingan Swerve Strickland di AEW selama ini sebagai World Champion. Progres dia menuju World Champion pun cukup bisa dibilang ya impresif ya. Setiap gulat atau pertandingan yang Swerve Strickland lakukan selalu menjadi pertandingan dengan nilai yang bagus ya bagi banyak fans, bagi review pecinta gulat profesional. Dan Swerve Strickland, AEW World Champion, former AEW World Champion, deserve the spot. Ini saya coba menarasikannya dengan positif guys ya. Jadi tidak merasa tidak pantas itu AEW, enggak gitu guys ya. Karena saya nggak ngeliat juga AEW kayak gimana. Selain lihat All In kemarin, Will Ospreay selalu dapat spot yang bagus kalau di Pro Wrestling Illustrated ya. Saat ini dia dapat di peringkat ketiga. Peringkat keempat Seth freaking Rollins. Ini kita tahu Seth Rollins kan banyak cederanya. Jadi dia bergulat selama dari akhir tahun September sampai September tahun ini. September tahun lalu sampai September tahun ini itu tidak sebanyak orang-orang di sini guys ya, karena ada spot off-nya si Seth Rollins juga waktu itu. Sekarang kan dia lagi off juga gitu. Terus pula Jepang ada Tetsuya Naito, ada Damian Priest dengan Judgment Day-nya pegang World Heavyweight dengan cukup meyakinkan di Monday Night Raw. Terus kita dapat MJF yang memberikan impact cukup besar ketika memutuskan untuk setia dengan AEW. Jon Moxley sempat off terus muncul lagi dengan maksimal, cuma yang dinilai pastinya sebelum off sebelumnya guys ya. Ada Gunther, saya cukup kaget Gunther dari nomor 9. Apakah Gunther tidak begitu jadi perhatian oleh sekumpulan orang yang menilai ini guys ya. Mungkin ya Gunther bisa dapat spot di atas MJF kalau saya bilang. Tapi mungkin masih dianggap kurang kali ya untuk promonya kali sih Gunther. Dalam Mystico, Samoa Joe, Sami Zayn, Drew McIntyre, Bryan Danielson aja di peringkat 14. Moose ada di peringkat 15. Sanada, Cinta Bersemi di Antara Kita. Ada Jey Uso, El Hijo del Vikingo. Ini ngeri banget ini rawan cedera ini. Gerakannya ngeri. Concussion terus tuh bisa tuh. Patah tulang bisa itu. Mustafa Ali dapat nomor 19 guys, ngeri nggak? Mustafa Ali di atasnya Okada guys, di atasnya Nick Nemeth, di atasnya Edge mah cedera jadi nggak kebagian ya. Ya banyak lah guys ya, tapi Omos kok nggak ada ya? Tolong Omos mana kalau dimasukin ini orang-orang tolong. Peringkat terakhir siapa nih peringkat terakhir? Banyak sekali, terlalu banyak nggak sih 500 tuh? Blue Ken nomor 500. Apaan? Udah guys ya. Roman nggak ada bang. Roman di mana ya? Coba Roman nggak masuk guys, karena dia part timer kali ya hitungannya ya. Dave Meltzer nggak terima. Ini Dave Meltzer ikutan juga guys. Ada beberapa nama yang ikutan list kayak gini, ngitung-ngitung kayak gini tuh ada beberapa nama guys. Tapi ini paling kredibel lah, dinilai paling kredibel, paling dinantikan list dari Pro Wrestling Illustrated. Dengan Cody nomor pertama, pasti ada kebanggaan tuh di Cody. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu pasti ada kebanggaan mendapatkan spot top 10 atau top 5 di Pro Wrestling Illustrated. Lanjut lagi kita bahas berita selanjutnya, yaitu tentang bisnis guys ya, tentang TKO Presiden Mark Safiro yang ngabarin kalau
WWE itu memotong pelan-pelan banyak jadwal live event mereka. Jadi di eranya Vince McMahon, acara off-air live event itu banyak dilakukan. Bisa kayak 300-an live event lebih per tahun guys ya. Dilakukan itu. Tujuannya apa? Untuk menguatkan brand. Membuat brandnya menjadi lebih global. Brandnya menjadi lebih banyak dikenal orang. Itu adalah salah satu untuk membuat brandnya jadi lebih besar. Yaitu adalah membuat live event off-air tanpa disiarkan di televisi yang banyak. Tetapi dari segi keuntungan, itu margin keuntungannya cukup kecil. Ya. Tapi keuntungan dari untuk promosi itu jelas dipertimbangkan ya. Jadi bukan keuntungan dari uangnya aja, tapi untuk promosinya. Nah, Mark Safiro ini punya visi yang berbeda. Dia merasa saat ini WWE tidak butuh lagi untuk meningkatkan brandnya atau memperbesar brandnya, karena brandnya sudah terlanjur besar, sudah memanas, sudah dikenal oleh banyak orang. Jadi untuk memaksimalkan, mengefisienkan apa yang sudah dimiliki dari segi bisnis di TKO ini, jadi untuk event-event live event offernya WWE itu dikurangi. Jadi per tahun biasanya 300, tahun depan itu jadi 250. Terus akan berkurang lagi di tahun berikutnya jadi 200-an gitu. Jadi akan berkurang nih kesempatan untuk live events itu diselenggarakan lagi di berbagai tempat. Yang salah satu yang bikin orang seneng ya, atau live events tuh laku guys ya, biasanya harga tiketnya lebih murah. Terus juga kota-kota yang kecil itu kebagian. Jadi kan kota-kota yang ada kan di Amerika tuh kota-kota yang arenanya itu kecil guys. Daerahnya tuh kecil tapi pengen nonton show WWE secara langsung, itu gak kebagian lagi. Itu salah satu pertimbangan dari kalau live event itu bisa menjangkau ke tempat-tempat yang jauh gitu loh guys ya, yang di Amerika khususnya ya. Tapi untuk di luar negeri live event mungkin bisa dipertimbangkan juga, karena kan kita pengen juga ya guys ya, negara-negara yang kemungkinan dapat premium live event tuh sangat kecil gitu loh. Jadi live event itu juga bisa jadi pertimbangan untuk diselenggarakan. Tapi itu kan sangat berefek dengan flow-nya yang terjadi di sini. Jadi akan berkurang nih jadwal gulatnya para pegulat. Jadi mereka akan bisa lebih santai lah menjalani setiap event yang WWE berikan. Bilang War Games kira-kira siapa? Apaan? Apa maksudnya? Pertanyaan apa itu? Live event bisakah? Bisa dihapus live event pas pandemi. Pandemi kan live event dihapus guys. Lanjut lagi ya. Berita selanjutnya kita bahas. Bentar. Mana sih tadi? Oke. Logo baru Survivor Series. Nah, kenapa ini baru? Gak ada warna lagi, gak ada warna brand di sini. WWE menghilangkan nama warna brand yang mengindikasikan perang brand ya sebelumnya guys ya, atau dua brand bercampur menjadi satu dalam satu event. Ini menekankan kalau ini menekankan kepada fans kalau perang brand atau penggabungan brand itu udah bukan hal yang relevan lagi untuk ditampilkan dalam sebuah logo pay-per-view, karena logo pay-per-view isinya ya memang ada match dari feud-nya Raw, feud-nya SmackDown, tapi tidak perlu lagi diberikan identitas warna dalam acaranya, terutama Survivor Series yang sangat kental dengan yang namanya perang brand, grup lawan grup. War Games akan diselenggarakan di Kanada, Vancouver. Yang pasti kita sudah diwanti-wanti rumornya akan mendapatkan War Games Bloodline melawan Bloodlines. Ya, dari dulu emang nggak ada SmackDown versus Raw dong, bro. Yang SmackDown versus Raw tuh ini nih. Game ya. Oke, kita ngomongin Netflix. Nah, kan udah ada jawaban itu guys dari pertanyaan kalian. Kita tahu kemarin diumumkan
WWE Monday Night Raw itu pindah ke USA Network, stay di USA Network dengan jam yang dikurangi. Jamnya berkurang guys ya, dari 3 jam menjadi 2 jam. Kemarin saya sudah bikin videonya, teman-teman mungkin sudah pada tahu juga tanggapan saya gimana. Saya tidak akan menanggapi hal itu, tapi ada update-nya guys. Ada update, kan orang bertanya, kalau Raw jadi 2 jam, apakah Raw di Netflix nanti tetap 2 jam? Atau Raw di Netflix balik ke 3 jam? Nah, sudah dapat nih jawabannya guys. Dari Dave Meltzer. Bilang dia dapat konfirmasi dari WWE. Nanti di Netflix kembali 3 jam. Akan balik 3 jam guys di Netflix guys. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang menggemari 3 jam. 3 jam Raw. Itu akan kembali di Netflix 3 jam lagi guys. Dan yang jadi pertanyaan lagi, kenapa kok jadi 2 jam? Why? Kenapa nggak 3 jam aja sampai Desember? Nggak apa-apa kan? USA Network, kenapa Anda kurangi mentang-mentang Anda dapat SmackDown? Kemarin Anda dapat dua-duanya juga, dapat Raw sama NXT. Anda nggak mengurangi jam Raw. Sekarang Anda dapat SmackDown, sok-sokan mengurangi jam Raw. Yang SmackDown nggak jadi 3 jam guys, SmackDown tetap 2 jam. Nah ditanyalah Dave Meltzer, dapat kabar nggak? Kenapa tuh USA Network? Kenapa Raw jadi 2 jam? Nah ini bukan permintaan WWE guys. Ini permintaan USA Network. Jadi WWE nggak yang ya udah kita 2 jam aja gitu, menjelang Desember. Enggak. Nah, USA Network yang bilang 2 jam aja katanya. Karena dia udah dalam kita tahu ya guys, kalau Raw ini harusnya udah out dari USA Network bulan ini. Harusnya udah out. Saya ada WA. Harusnya USA Network udah Raw udah lepas. Cuma kan Netflix itu deal-dealannya cuma dari Januari, nggak bisa diburu-buru langsung masuk di September tuh nggak bisa. Netflix persiapan dulu. Jadi mau nggak mau USA Network tetap ngambil Raw. Dan biaya itu nggak banyak guys jadinya. Jadi kan USA Network ini kayak sombong gitu loh. Ya aku kan udah nggak kerja sama lagi. Ngapain aku nyiarin Raw? Aku udah dapat SmackDown. Terus WWE mungkin ya udahlah dapat harga murah lah Raw-nya gitu loh. Ya udah deh, saya ambil gitu. Mungkin gitu kali guys. WWE yang nawarin ya udah harga murah. Nah, USA Network kayaknya merasa punya power nih. Dia udah merencanakan di malam Monday night itu akan ngasih acara lain di NBC channel atau di USA Network guys ya. Dia mau ngasih acara lain gitu mungkin udah. Jadi udah kurangin 2 jam aja gitu. Ya udah deh, akhirnya dapat Raw 2 jam saja di nanti Oktober. September besok masih 3 jam guys. Besok lagi masih 3 jam. Nanti abis Bad Blood kayaknya. Abis Bad Blood kayaknya. Iya, abis Bad Blood itu Raw sudah 2 jam. Seperti yang saya bilang di video, Raw 2 jam efeknya sangat bagus. Bagi kita yang pengen Raw itu selalu jadi episode yang padat, solid, mantap. Filler akan gak ada guys. Raw itu jadi ada filler tuh karena 3 jam. Jadi WWE berusaha untuk ngasih sesuatu di tengah-tengahnya. Tapi kan makin kesini kita makin lihat filler itu udah ada ceritanya sekarang. Jadi bukan sekedar filler selesai enggak. Filler sekarang tuh udah ada ceritanya, udah ada promonya, udah ada bumbu-bumbu perselisihannya. Itu yang saya concern waktu saya bahas di video. Dan ya udah kita lihat aja guys, sebagus apa Raw yang akan 2 jam. Apakah sama saja kualitasnya? Apakah akan berpengaruh kepada pegulat-pegulat low card yang nggak dapat spot? Let's see what's gonna happen guys ya. Berarti bulan Januari balik 3 jam. Ya, gimana sih ini? Udah dibilang tanya lagi. Nah kita sekarang bahas Bad Blood terakhir ini guys ya. Kita bahas Bad Blood. Sebentar. Mana sih tadi? Oke.
Di Bad Blood sudah ada potensi 4 match, di 5 match bahkan di Monday Night Raw. Saya udah sebutin di Gulat review saya. Yang pertama adalah match Liv Morgan dan Mami. Yang kedua adalah si Finn Balor sama Damian Priest. Yang ketiga adalah CM Punk Drew. Sudah ada 3 guys. Potensi yang belum diumumkan itu Sami Zayn lawan Gunther. Terus si Jey Uso lawan Bron Breakker. 5 udah loh. Tuh, SmackDown gak kebagian dong, Bang. Rencananya Jey Uso lawan Bron Breakker itu tidak di pay-per-view, guys. Dia akan diadakan di TV, di Monday Night Raw. Nggak tahu kapan. Dave Meltzer dapat kabar, jadi nggak tahu kapan nih. Tapi Sami lawan Bron Breakker, Jey Uso lawan Bron Breakker akan terjadi di Monday Night Raw. Berarti Sami dan Gunther itu potensi di Bad Blood. Berarti ada 1 spot nih yang tersisa untuk Bad Blood. Siapakah itu yang kebagian? Jelas dong, Cody freaking Rhodes. Dia jadi bintang iklannya. Ini kandangnya dia. Tidak mungkin dia tidak main, guys. Masa dia cuma jadi tamu talk show Grayson Waller Effect? Kita tahu premium live event cuma ada 5. Apalagi yang premium live event kelas B, kayak Bad Blood ini, kayak Bash in Berlin, kayak Backlash. Itu pasti 5. Nah 5, satu lagi spotnya Cody. Kita tahu Cody dischedulkan di SmackDown itu akan Steel Cage lawan Solo for the title Sabtu besok pagi. Premier di Network USA. Terus apa plannya? Belum tahu, guys. Tapi jelas plannya Cody akan lawan Solo lagi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di Steel Cage nanti. Bisa jadi di Steel Cage nanti matchnya screw atau matchnya bikin Solo pengen rematch lagi, atau nggak adil bagi Solo, atau Roman mengganggunya. Let's see guys ya. Tapi schedule-nya Cody akan bergulat. Tapi nggak tahu nih, dia lawan Solo apa nggak tahu guys ya. Tapi Cody akan bergulat. Cody akan bergulat di Bad Blood. Mungkin lawan Jacob Fatu, guys. Bisa jadi loh. Atau lawan God Tongaloa kita, guys. Siapa yang mau melihat Cody lawan God Tongaloa yang pasti akan auto win. Dan yang main event, guys, kita bahas lagi main event ya. Yang main event itu sudah dikunci. Drew CM Punk udah dikunci. Hell in a Cell. Sejarahnya Bad Blood itu di Hell in a Cell pertama itu di Bad Blood. Ini kayak mengulang tradisi dulu. Bad Blood itu punya Hell in a Cell. Hell in a Cell pertama di Bad Blood, Taker lawan Shawn dengan Kane yang debut. Kita udah pernah bahas, sering di Gilang Wrestling kita bahas Bad Blood. Nah, Hell in a Cell akan jadi highlightnya. Hell in a Cell akan jadi main event Bad Blood Mania. Bang, gua udah lama gak nonton WWE dari WrestleMania 31. Mau nonton lagi, apakah ketinggalan banget kah sekarang? Saya rekomendasikan untuk menonton pay-per-view saja dulu. Mungkin bisa mulai dari kalau WrestleMania kejauhan ya, SummerSlam. Mulai dari situ, nonton pay-per-view-nya Hilmi. Nonton pay-per-view-nya, ada SummerSlam dapat tuh. Bisa mulai lumayan kenal tuh siapa orang-orangnya. Terus nonton nih beberapa video deh Gilang Gulat. prediksi review sampai menuju Bad Blood ini. Dengan begitu tahu tuh ceritanya tuh. Kalau pengen tahu pegulat-pegulat yang sekarang, ya channelnya Gilang Gulat. Kalau Gilang Wrestling itu channel Nostalgia.